Great. Tema today adalah tema hari ini ya. Let's make the most of our short life. Mari kita memaksimalkan hidup yang singkat ya. Kalau hari ini Tuhan kasih kita kesempatan hidup, itu artinya apa? Berarti masih ada misi surgawi yang belum selesai. Tapi coba pikir ya, pikir. Kalau ternyata waktu kita tinggal sedikit, permasalahannya, pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Karena banyak orang yang berlari mengejar dunia, tapi lupa bahwa garis finishnya bukan di dunia ini, tapi di kekekalan. Alright, welcome back in this Andre Saber channel. My quality time with Jesus. Ya, alright. Ya, teman-teman, kadang kita bangga ya bisa menyusun rencana 5 tahun ke depan, tapi ternyata kita lupa bersyukur ya, karena kita masih bisa bernapas hari ini, ya enggak? Hidup ini seperti uap, terlihat sebentar, lalu gone, lenyap. Ya, dan that's the truth we often ignore. Ya. Kenyataannya itu kebenaran yang sering kita abaikan. Saya pernah menyenguk seorang teman yang sakit keras ya, di rumah sakit ya, dan dia berkata, ya, karena saya lihat ya wajahnya pucat tapi matanya bersinar. Dia berkata, saya dulu sibuk cari uang, ya, tapi sekarang saya cuma pingin satu hal, bisa punya waktu lebih lama buat Tuhan dan keluarga. Kata-kata itu ya benar-benar menghantam hati saya seperti palu. Kita sering lupa ya bahwa hidup ini bukan soal seberapa panjang kita hidup, tapi seberapa dalam makna hidup kita. Teman-teman, Yakobus 4 ayat 14 kan mencatat, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan ya, lalu lenyap. Ya, ada satu orang yang bilang ke saya, Pak, saya nggak takut mati. Yang saya takut kalau mati belum sempat menikmati pensiun. Nah, itu pernah dia ucapkan itu ya. Kita sering menunda-nunda hal yang penting, berbuat baik ya. Kita sering menunda untuk mengampuni, melayani Tuhan, kita tunda-tunda karena merasa masih punya banyak waktu. Tapi nyatanya waktu itu tidak bisa diputar ulang. Kita nggak bisa pencet tombol replay untuk kehidupan. Seperti kata bijak ya, kata-kata bijak ya, semua orang tahu. Don't count the days, make the days count. Jangan hitung berapa banyak hari Anda, tapi buatlah setiap hari itu berarti. Ya, teman, Daud ya, contoh di Alkitab ya, Daud tidak menunggu menjadi raja dulu baru melayani Tuhan. Bahkan saat masih menjadi gembala 2-3 ekor domba, dia sudah berani loh. Dia berani menjawab panggilan Tuhan. Dia berani melawan Goliat. Ya. Disitulah ya, kita melihat ya contoh-contoh yang bagaimana jika Tuhan memanggil, pasti juga Tuhan menyertai. Ya. Seorang wanita bernama Maria tidak menunggu waktu yang luang untuk memberi yang terbaik ya. Dia bisa memecahkan minyak di buli-bulinya ya. Minyak apa? Minyak narwastu. Ya. Yang mahal untuk bisa mengurapi Yesus. Paulus juga tidak menunggu sehat atau aman, bahkan dalam penjara pun ia tetap menulis surat-surat yang menguatkan banyak orang. Mereka tahu hidup ini singkat. Jadi mereka memilih memaksimalkannya untuk Tuhan. Teman-teman, kalau hari ini kita masih diberi waktu,
Kita masih ada waktu, jangan tunda lagi untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Jangan biarkan kesibukan itu menipu kita seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya di dunia. Hidup ini bukan rehearsal, dan ini pertunjukan nyata, dan setiap hari adalah kesempatan untuk membuat Tuhan itu tersenyum. Kita bikin Tuhan itu bahagia. 1 Petrus 2:16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Teman-teman, 1 Tesalonika 5 ayat 9-10 juga berkata, juga mengingatkan kita ya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan dari Yesus Kristus. Di closing statementnya, hidup kita ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam amarah, iri hati, atau penyesalan. Jadi mulai hari ini, buatlah hidup Anda berarti. Berbuat baiklah untuk mengampuni sesama ya, layani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena ketika napas kita berhenti, hanya dua hal yang akan dikenang. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan dan bagi sesama. Life is short but it's long enough if you live it with purpose. Hidup memang singkat tapi cukup panjang kalau dijalani dengan tujuan ilahi. Teman-teman, ketika jawab jujur ya pertanyaannya. 1. Apakah saya sudah menggunakan waktu hidup saya untuk hal-hal yang bernilai kekal? Jawab jujur. 2. Apa yang masih saya tunda padahal Tuhan ingin saya lakukan hari ini? 3. Jika hari ini adalah hari terakhir saya, apa yang ingin saya perbaiki? Terakhir ya, 4 pertanyaan aja. Tolong jawab jujur. Bagaimana saya bisa memaksimalkan sisa hidup saya untuk memuliakan Tuhan? Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Engkau beri hari ini. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Tolong kami agar tidak menyia-nyiakan waktu, tapi untuk memakainya untuk memuliakan nama-Mu. Di sisa umur kami, biarlah kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk Engkau yang sudah menebus kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika video ini, jika YouTube ini memberkati Anda, silakan bagikan kepada teman-teman yang lain, agar banyak orang yang diberkati, agar banyak orang yang sadar bahwa kita harus memaksimalkan sisa hidup kami, karena waktu itu begitu singkat. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.